Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya cinta dan saya muliakan seluruh keluarga besar SMA Negeri 6 Depok. Wabil khusus untuk Bapak Ibu guru serta siswa dan siswi sekalian. Kita berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentu dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terlebih saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan. Semoga kita berharap seluruh rangkaian ibadah kita, seluruh aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah menarik yang ingin saya bagikan kepada kita semua, yang mudah-mudahan dari sini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Bahwasanya pernah diceritakan ada seseorang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang tersebut berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, saat ini aku tengah berada dalam kesulitan." Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, "Adakah di antara kalian yang mau atau bersedia menjamu tamu itu malam ini?" Lalu ada salah seorang sahabat Ansor berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersedia menjamu tamu itu malam ini di rumahku." Lalu kemudian sang sahabat mengajak tamu tersebut ke rumahnya. Sampai di rumah, sang sahabat bertanya kepada istrinya, "Apakah ada makanan yang kita bisa berikan untuk tamu kita malam ini?" Sang istri menjawab, "Tidak ada, kecuali makanan yang akan kita berikan untuk anak-anak kita." Lalu sang suami berkata, "Jika begitu, buatkanlah alasan bagi mereka. Dan apabila mereka ingin makan, tidurkanlah mereka. Lalu kita masuk dan kita akan matikan lampu. Lalu kita duduk bersama." Lalu semuanya masuk. Sang tamu masuk, kemudian lampu dimatikan. Ketika sang tamu memakan makanan yang dihidangkan, lalu pasangan suami istri tersebut di tengah matinya lampu menggerak-gerakkan tangannya, sehingga sang tamu mengira bahwa orang tersebut ikut menikmati makanan yang disidangkan bersama-sama. Luar biasa. Keesokan harinya, baginda Rasul kembali bertemu dengan sahabat. Kemudian beliau bersabda, "Laqad ajaballahu ta'ala min sani'akuma bidaifikuma lailah." Sungguh Allah telah kagum atas apa yang kalian lakukan malam itu pada tamu kalian. Ajaba ay bi makna Allah memberikan karunia yang besar. Allah juga menempatkan atas kebaikan mereka tempat yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sebuah kisah yang luar biasa. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, para sahabat ketika itu masih terus ingin membantu saudara-saudara yang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Saat ini kita ketahui, kita semua, bangsa kita saat ini masih di bawah kondisi pandemi, yang mana kita ketahui kondisi ini kita rasakan betul dampaknya, terutama dalam hal ekonomi. Kita saksikan begitu banyak para pedagang-pedagang kecil, kemudian pekerja-pekerja lepas, pekerja harian, yang mereka semua menafkahkan atau mencari nafkah setiap harinya. Begitu datangnya pandemi ini, semua berubah. Mereka tidak lagi bisa mencari nafkah sebagaimana mestinya, sehingga dengan begitu otomatis mereka semua sangat merasakan dampak daripada virus corona saat ini. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang susah, semakin tambah susah, bahkan mungkin kelaparan. Lalu pertanyaannya, apakah peran kita saat ini yang harus kita lakukan? Maka dari sini hendaknya kita juga memiliki empati kepada saudara kita. Di tengah kondisi yang sulit, bahkan kita sendiri juga merasakan kesulitan barangkali. Maka hal yang paling baik dan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar cara kita
bisa membantu saudara-saudara kita dengan hal-hal kecil yang bisa meringankan beban mereka. Dalam hal ini tentu ada pesan yang juga menarik dari baginda kita Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman kalian, iman seseorang sebelum dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dari sini jelas ada pesan tersirat yang ingin baginda sampaikan kepada kita semua, bahwa apabila kita ingin mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita pun harus mau mencintai dan juga menolong saudara kita. Kondisi saat ini butuh uluran tangan kita semua. Bukan betapa ukuran besar kecilnya, namun keikhlasannya di hadapan Allah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Maka dengan begitu, mudah-mudahan kita berharap puasa kita akan membentuk kita menjadi manusia-manusia yang semakin peduli dan memiliki kepekaan sosial. Bukankah kita juga diajarkan, selain kita memiliki kesolehan pribadi, kita juga harus memiliki kesolehan sosial. Kita saksikan begitu banyak orang-orang yang ingin membutuhkan dan memerlukan uluran tangan kita. Lakukan apa yang kita bisa lakukan dan juga berikan apapun yang kita bisa berikan. Barangkali sedikit yang kita berikan begitu besar maknanya bagi orang lain yang kita berikan. Mudah-mudahan dari ini semua menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua, bahwa pentingnya memaknai Ramadan sebagai bulan latihan, bulan tarbiyah untuk mendidik kita semua menjadi orang-orang yang lebih memiliki kepekaan sosial, kepedulian sosial kepada sesama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.